Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Ade Fatimah Zahra dari HMJ Ekonomi Syariah. Di sini kita akan mempertanyakan seputar akademik ekonomi syariah kepada Ibu Elvi yang ada di sebelah saya. Baiklah, langsung saja. Perkenalan untuk Ibu, silakan. Ya baik, saya Elvi Zawati adalah Kasubag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Ya, apapun yang berkaitan dengan mahasiswa, dosen dan alumni itu link sektornya ke akademik. Ada beberapa yang bisa dilayani di bagian akademik. Untuk teman-teman boleh menyimak perbincangan kali ini saya dan Bu Elvi. Apabila kalian apalagi kalian sebagai mahasiswa baru pastinya bingung masalah tentang seputar akademik. Misalnya yang pertama, Bu, bagaimana sih susunan dalam meminta tanda tangan KRS di dalam akademik? Ya, baik. Pertama untuk maba. Kalau untuk maba itu KRS-nya setelah di-download itu kan ada tanda tangan Kasubag Akademik, pembimbing dan pemohon ya. Nah, untuk maba itu harus ditandatangani dulu oleh pemohon. Setelah itu boleh langsung ke akademik. Mungkin cukup 1 lembar aja yang diserahkan ke akademik untuk ditandatangani. Selanjutnya mohon difotokopi biar nanti tidak ada tumpukan berkas ya. Setelah difotokopi baru nanti apabila mau diarsipkan silakan. Nanti kalau mau dikasih ke jurusan silakan. Kalau untuk mahasiswa semester di atas 2 dan selanjutnya itu harus ditandatangani pembimbing akademiknya dulu sebelum ke akademik. Jadi setelah pemohon, pembimbing akademik. Nah, fungsi dari pembimbing akademik itu mengetahui berapa mahasiswa itu berhak mengambil SKS-nya dan itu dilampirkan dengan nilai. Jadi berapa mahasiswa itu berhak mendapat SKS yang boleh diambil. Itulah fungsi pembimbing akademik. Setelah ditandatangani pembimbing akademik barulah ke Kasubag Akademik. Selanjutnya baru diarsipkan. Tuh. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua ya, Bu. Mengapa, Bu, di semester 1 ini belum adanya dosen pembimbing seperti waktu saya dan teman-teman saya yang lain sewaktu baru memasuki perkuliahan ini? Ya, karena gini. Kalau untuk semester 1 itu mata kuliahnya itu kan udah sistemnya paket. Otomatis mereka registrasi. Kalau sudah registrasi itu mata kuliahnya mereka berhak mengambil semua mata kuliah yang sudah dicantumkan di KRS. Jadi tidak perlu arahan dari pembimbing akademik. Nah, untuk semester 2 baru ada karena melihat dari hasil dari semester 1. Semester 1 kan belum ada nilainya. Jadi tidak perlu ada arahan dari pembimbing akademik. Makanya nggak perlu ada pembimbing kalau semester 1. Sudah, Bu. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana cara kita untuk memperbaiki KRS? Misalnya nama saya tidak ada di absensi atau nama saya salah dan tidak sesuai. Itu bagaimana, Bu? Ya, jadi download KRS itu kan ada waktunya ya. Waktu pada saat Anda mengisi dan hasilnya nanti ada kesalahan, itu kan ada waktu untuk perubahan KRS atau adalah masa-masa edit ya. Nah, itu boleh ke Pustek IPAT, boleh ke jurusan. Karena kalau di pihak jurusan juga bisa linknya, tapi kalau di akademik tidak ada linknya. Jadi yang bisa memperbaiki itu data Anda di KRS itu ada di jurusan atau di Pustek IPAT. Nah, itu untuk edit data ya. Lanjut ke pertanyaan yang keempat. Apakah boleh mahasiswa ekonomi syariah ingin pindah jurusan tetapi tidak mengikuti tes lagi? Sebenarnya gini, sebenarnya dari pedoman akademik pindah jurusan itu boleh di pedoman akademik, tapi melihat kuotanya. Nah, kalau di kuotanya masih ada peluang itu bisa pindah, tapi kalau di kuotanya sudah tidak ada nggak bisa.
pertama. Yang kedua, prosedur pindah jurusan itu tidak di bagian fakultas, tapi adanya di rektorat. Dengan itu kan merubah nanti NIM mahasiswa itu akan berubah. Kalau dia pindah jurusan berarti otomatis NIM-nya akan berubah ya, di kodenya udah akan berubah. Nah, itu prosedurnya ada di rektorat. Nah, biasanya kalau jurusan itu peminatnya banyak, itu agak susah untuk pindah kuliahnya, pindah jurusan karena kuotanya sudah terpenuhi. Gitu. Lanjut ke pertanyaan yang kelima. Pertanyaan yang sering dipertanyakan oleh mahasiswa dan yang semester atas juga, Bu. Ya. Pertanyaan ini biasanya dipertanyakan seluruh mahasiswa. Bagaimana pendapat Ibu tentang dosen yang jarang masuk dan bagaimana yang seharusnya kita lakukan? Kadang kita dari perwakilan kelas menanyakan perihal masuk atau tidaknya, tetapi malah tidak ada respon atau tidak ada balasan dari dosen tersebut. Baik. Jadi gini, kita kan di awal itu kita udah bentuk ada kosma. Ya, per kelas kan ada kosma. Nah, untuk minimalisir adanya chat atau kontak ke dosen, sebaiknya itu diwakili dengan kosma. Ya, jangan semua mahasiswa itu ngechat dosennya. Karena kadang-kadang dosen itu tidak mau menerima semua, itu yang pertama. Makanya koordinasi dengan kosma. Yang kedua, apabila dosen itu jarang masuk atau belum pernah masuk, itu sebaiknya pemberitahuannya ke akademik. Nanti di pihak akademik akan menegur dosen tersebut dan menanyakan apa alasannya beliau tidak masuk. Kalaupun misalnya dosen tersebut tidak siap dengan jadwal tersebut, ya kita bisa mengalihkan dosen yang lain. Kita cari solusi biar mahasiswa tidak jadi korbannya, kan gitu. Makanya kita meminta kepada Kosma, apabila ada dosen yang tidak masuk atau jarang masuk, nah itu mohon konfirmasi ke bagian akademik biar kita menegur dosen-dosen tersebut. Itu kebijakannya di situ. Ada lagi? Lanjut ke pertanyaan nomor 7. Bagaimana jika ada keterlambatan dalam mengisi siakat, Bu? Siakat itu kan ada waktunya ya. Ada waktunya untuk masa mengisi. Setelah itu kan ada waktu perpanjangan untuk pengisian siakat ya, atau KRS ya. Itu kan data ya. Nah, itu jadwalnya itu ditentukan dari pihak Pusdakipat. Bukan kita bagian akademik yang menentukan perpanjangannya atau waktu perubahan di siakat. Jadi kita tidak di akademik tidak melayani untuk perubahan data di siakat. Yang melayani bisa itu dari Pusdakipat ataupun dari pihak jurusan. Itu. Sudah jelas ya teman-teman. Kita lanjut ke nomor 8, pertanyaan nomor 8, yaitu tips agar cepat lulus. Karena kan di X ini sebenarnya minim ya, Bu, lulus cepatnya. Itu bagaimana, Bu? Kira-kira pengaruhnya itu sebenarnya dari mahasiswanya kah atau dari dosennya kah? Sebenarnya kan dua-duanya saling berpengaruh ya, Bu. Cuman itu gimana ya, Bu, tipsnya atau masukannya? Nih, kalau masukan dari Ibu nih ya. Tujuan kalian masuk ke UIN ini kan untuk kuliah ya. Nah, dari awal itu kan sudah punya progres ya. Target saya lulus sekian semester, maksimal sekian semester, kan gitu. Nah, itu dipegang, progres dan rencana itu dipegang. Jangan sampai pada saat masuk ke UIN di awal pengennya lulusnya sampai semester 8 maksimal, ternyata sampai semester 14, 15 DO, ya kan? Jadi boleh mengikuti istilahnya semacam organisasi boleh, Ibu nggak ngelarang, cuma harus memikirkan perkuliahan juga, jangan larut dengan urusan ormawa atau organisasi lainnya. Jadi akhirnya perkuliahannya tidak selesai, skripsinya terbengkalai, akhirnya ya yang 2 huruf itu yang keluar. Jangan sampai gitu kan. Nah, ya kalau perkuliahan ikuti apa petunjuk dari dosen. Misalnya masuk berapa persen, 75% kan. Nah, baru boleh mengikuti UTS, UAS. Itu diikutin alurnya semua. Kalau mau organisasi boleh, tapi
tapi jangan terlalu fokus di organisasi. Makanya rata-rata ekis itu begitu, yang senior-senior itu begitu, dia lebih mengutamakan organisasi, lupa dengan perkuliahannya. Akhirnya pada saat dia udah semester 12 baru mikir, oh skripsi saya gimana, oh saya kapan lulusnya, saya nggak mau DO. Nah itulah yang terjadi pada saat mahasiswa-mahasiswa yang semester atas itu begitu. Jadi mohon yang lainnya itu jangan terlalu sibuk dengan organisasi. Boleh organisasi, tapi hanya sekedarnya. Utamakan perkuliahan sesuai dengan progres atau target di awal, biar perkuliahan selesai pada waktunya. Orang tua juga nggak kecewa dengan kita. Orang tua kita tuh berharap banget kita ini cepat selesai kuliahnya, jangan menjadi mahasiswa abadi. Oke Bu, pertanyaan yang terakhir ya Bu. Bagaimana nih Bu jika ada mahasiswa yang ingin mengikuti beasiswa? Apakah harus berprestasi atau harus IPK-nya tinggi kah? Itu bagaimana ya Bu? Jadi beasiswa itu kan ada dua ya. Ada prestasi akademik, ada prestasi non akademik. Ya, kalau prestasi otomatis dia memiliki IPK tinggi. Kalau rendah ya nggak mungkin lah. Namanya juga beasiswa kan kriterianya otomatis nilai tinggi ya. Pertama itu ya, non akademik boleh prestasinya di luar dari akademik, di luar dari IPK itu. Misalnya kejuaraan MTQ, kejuaraan apa, nah itu ada pertimbangannya, ada reward. Nah, bagi mahasiswa yang mempunyai prestasi di luar sana, misalnya MTQ atau yang lainnya lah, yang misalnya juara 2 ini, kegiatan ini gitu kan, itu dari pihak UIN sendiri itu ada reward yang dikasih. Jadi bukan kita tidak peduli dengan mahasiswa yang berprestasi, enggak. Nah, nanti untuk beasiswa yang di DIPA-nya pun ada. Itu ada pertimbangannya juga. Gitu. Beasiswa itu kan banyak, ada yang dari PLN, ada dari BI, ada dari KS, kan banyak ya. Nah itu prestasi yang dilihatnya, nggak mungkin, bukan dilihatnya kurang mampu, tapi prestasi yang ditambahkan. Nah nanti didukung dengan kejuaraan-kejuaraan yang lain, itu akan menambah poin penilaian untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Tuh. Baiklah Bu, terima kasih atas waktunya. Itulah seputar dari akademik atau non-akademik atau pertanyaan-pertanyaan yang biasanya disampaikan oleh mahasiswa baru dan mahasiswa lama. Baiklah, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.